Eko, boleh nggak saya minta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini nih, Pak. Ada sesuatu deh, Pak, di kelas saya. Saya agak kurang nyaman, Pak. Ada apa, Bu Una? Apa yang akan Ibu ceritakan? Silakan ceritakan, Bu Una. Ini loh, Pak Eko. Akhir-akhir ini nih ya, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias gitu loh, Pak Eko. Males-malesan. Terus, pokoknya itu dalam menerima pembelajaran dari saya itu kurang kelihatan kurang enak gitu loh, kurang nyaman gitu loh mereka itu. Terus ini Pak Eko, eh 40% jumlah murid saya itu, 40% loh Pak Eko yang cuma bisa mengerjakan tugas dari saya. Lainnya itu nol gitu loh, nggak ngerjakan tugas sama sekali. Coba Pak Eko, gimana ya rasanya? Bener-bener nggak enak Pak Eko. Iya, Bu Una. Terus begini, Bu Una. Nanti apa yang akan Bu Una harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu Una? Sebenarnya ya Pak Eko, saya tuh mengharapkan solusi sih Pak Eko. Eh, Galau sekali rasanya Pak Eko melihat anak-anak kayak gitu, eh kayak hilang gitu loh semangatnya Pak Eko. Sebagai guru tuh rasanya separuh jiwa saya hilang loh Pak Eko melihat anak-anak seperti itu. Gimana ya Pak Eko solusinya? Jadi, menurut Bu Una, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi kurang antusias, Bu Una, terutama dalam pembelajaran saat bersama Bu Una? Sebentar ya Pak Eko, kalau saya ingat kembali ya, hal yang paling menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu begini Pak Eko. eh Mungkin ya Pak Eko pembelajaran saya itu mungkin membosankan ya Pak. Terus terlalu monoton juga. Terus saya tuh yang paling sering banyak bicara tuh saya gitu loh Pak Eko. Seolah-olah tuh semua kelas ya udah suara saya gitu. Seolah-olah memang anak-anak tidak dilibatkan sama sekali sama saya Pak Eko. Terus ini deh Pak Eko. eh, saya tuh sama sekali nggak memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat begitu Pak Eko. Kemudian yang pokoknya gini deh, yang paling aktif itu saya gitu. Sama sekali saya tidak melibatkan murid-murid saya di situ Pak Eko. Kayaknya itu deh Pak Eko. Begitu ya, Bu Una. Kalau kira-kira apa saja yang menurut Bu Una membuat murid Bu Una itu dapat antusias lagi dalam pembelajaran Bu Una ke depannya? Kalau menurut saya sih gini ya Pak Eko ya. Kalau saya pikir-pikir ya Pak Eko, mungkin anak-anak itu sudah waktunya ya, sudah menginginkan pembelajaran yang lebih asik gitu mungkin Pak Eko ya. Yang nggak monoton, yang nggak membosankan, yang mereka semua dilibatkan. Mungkin itu ya Pak Eko ya. Saya sependapat dengan Bu Una. Terus Bu Una, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja kegiatan yang membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran bersama Bu Una? Gimana ya Pak Eko ya? Tentu saja pembelajaran itu harus berpusat sama mereka kan, harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Adanya ice breaking ya, ice breaking yang membangkitkan semangat anak-anak kembali. Kemudian ada games-gamesnya juga. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode yang membuat mereka menjadi lebih bersemangat lagi.
Pokoknya pembelajaran menyenangkan ya Pak Eko ya sepertinya. Iya Bu Una, dan memang betul yang Bu Una sampaikan, dan Bu Una kan seperti yang kita tahu pasti punya banyak kegiatan ice breaking yang menyenangkan, dan saya yakin Bu Una juga punya games-game yang bisa digunakan ketika saat mengajar. Terus Bu Una, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Una, apakah penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Bu Una? Iya ya Pak. Mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak mungkin ya sampai anak-anak itu apa ya bosen Pak mungkin ya. Terus terus juga gini Pak, terlalu banyak berisi pertanyaan gitu. Tanpa saya juga memberikan sumber-sumber yang jelas gitu Pak buat anak-anak sampai anak-anak itu ogah-ogahan gitu, males-malesan untuk mengerjakan tugasnya. Ya mungkin karena terlalu banyak terus nggak jelas itu loh Pak mungkin ya. Iya Bu Una, terus kemudian lagi Bu Una, kalau boleh tahu, apakah Ibu dalam mengajar di kelas menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam? Sumber belajar apa saja Bu Una yang Bu Una gunakan dalam mengajar di kelas? Gini Pak Eko, selama ini nih saya selain buku teks ya Pak Eko ya, selain buku teks yang saya gunakan yang sudah disediakan, saya pun juga sering mengeksplornya dari perpustakaan Pak Eko. Sebenarnya begitu. Cuma mungkin cara pengemasan saya mungkin ya Pak Eko ya, terlalu yang monoton begitu mungkin ya. Iya Bu Una. Terus lagi Bu Una, adakah sumber belajar selain buku Bu Una? Mungkin Bu Una pernah tahu sumber-sumber belajar yang lain Bu Una selain buku-buku teks, juga buku-buku yang di perpustakaan Bu Una. eh Kalau itu sih Pak Eko, saya biasanya juga pakai video YouTube Pak Eko. Kemudian ada tulisan-tulisan ilmiah di internet juga sering saya pakai. Terus eh, saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tren itu Pak Eko ya kayak TikTok, kemudian Reels, yang di IG itu loh Pak Eko. Sebenarnya saya sudah ke sana sih, sudah menggunakan itu semua. Terus gimana dong Pak Eko? Menurut saya memang kita harus bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang disampaikan Bu Una, tapi mungkin frekuensinya Bu Una nanti bisa ditambah untuk menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, dan saya yakin sekali Bu Una pasti sudah terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar tersebut, dan jika Bu Una frekuensi dalam menggunakan sumber belajar tersebut lebih banyak, maka saya yakin akan membuat murid-murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran Bu Una. Jadi sekarang apa rencana Bu Una untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Pak Eko ya, ini rencana saya Pak Eko. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, dengan menggunakan sumber belajar yang jelas. Artinya jelas itu yang beragam, Pak Eko, seperti video YouTube, TikTok, Reels di IG, atau di medsos-medsos yang bisa saya ambil begitu, Pak Eko. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang nggak terlalu banyak mungkin ya Pak Eko, karena selama ini tugasnya seabrek gitu, banyak sekali. Mungkin itu yang membuat anak-anak bosan gitu Pak Eko. Terus juga saya akan mengarahkan mereka Pak Eko, mengarahkan mereka ke minat dan bakat yang mereka punya Pak Eko. Selama ini mungkin saya kurang concern di situ. Seharusnya saya concern, jadi saya bisa memetakan anak-anak saya dan anak-anak seolah-olah itu eh, kesenjangannya antara yang
mampu dan kurang mampu, itu tidak terlihat jelas Pak Eko selama ini. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan cara ini saya bisa memetakan anak-anak saya. Kemudian yang paling penting sih Pak Eko menurut saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Eko. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Selama ini seolah-olah memang saya memaksa ya Pak Eko ya. Eh, tetapi mereka dengan senang hati, dengan sukarela mengerjakan tugasnya sendiri sebagai wujud tanggung jawab mereka tanpa saya paksa, tanpa saya menuntut mereka lebih begitu Pak Eko. Tapi lebih disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Misalnya yang paling seneng nih anak-anak lakukan ya biasanya nih menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, dan juga laporan-laporan digital Pak Eko. Begitu mungkin ya Pak Eko ya. Keren nggak? Luar biasa Bu Una, keren banget. Terus Bu Una, apakah Bu Una untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, komitmennya untuk rencananya Bu Una ini bagaimana? Bagaimana komitmen Bu Una tentang rencana ini maksud saya Bu Una? Baik Pak Eko. Saya berkomitmen Pak Eko untuk selalu membuat rencana pembelajaran. Ini nih yang perlu dicatat nih ya. Saya harus hukumnya wajib fardu ain selalu menggunakan rencana pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan Pak Eko. Menggunakan banyak sumber belajar juga untuk mengeksplor materi-materi anak-anak sehingga murid-murid saya itu tadi anak-anak saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan juga membuat murid-murid saya senang Pak Eko. Tentunya yang paling penting adalah membuat mereka senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar ini pada murid-murid saya Pak Eko. Jadi tetap yaitu menggunakan murid-murid Pak Eko. Begitulah kiranya Pak Eko. Bagus sekali Bu Una, luar biasa. Dan saya sangat mendukung. Saya yakin dengan Merdeka Belajar yang akan Bu Una laksanakan akan membuat murid-murid lebih antusias dalam belajar. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Pak Eko atas waktunya, atas sharingnya, atas kesempatan yang sudah diberikan ke saya. Saya jadi lega banget Pak Eko. Gini nih beban jiwa raga saya sudah separuh hilang Pak Eko. Tadinya sudah, aduh gimana gitu-gitu ya, tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu bisa dirindukan oleh murid-murid ya Pak Eko. Amin. Amin Bu Una.